Hai sahabat Genaci, kembali lagi bertemu Kak Tata di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Tata akan menjelaskan mengenai materi terakhir yang ada di kelas 1, yaitu mengenal diagram. Nah, buat sahabat Genaci yang belum subscribe channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia, bisa subscribe sekarang juga. Oke, sahabat Genaci, kita akan membahas mengenai materi diagram. Nah, mungkin dari beberapa sahabat Genaci yang masih bingung dengan materi ini. Jadi di materi ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengumpulkan data atau mengelompokkan data. Kemudian bagaimana cara membuat atau apa itu yang dimaksud dengan diagram gambar. Nah, oke. Jadi simak videonya dari awal sampai akhir. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai mengelompokkan data gitu ya. Nah, jadi dalam pengelompokan data itu terdapat dua sahabat Genaci, ada yang menggunakan daftar dan ada yang menggunakan tabel. Kita bahas menggunakan daftar terlebih dahulu. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi contohnya, semisal di dalam sebuah kelas itu ada beberapa mainan gitu ya. Semisal ada mainan pesawat, mobil, boneka, bola gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu nih jumlahnya itu berapa. Nah, kita bisa mengelompokkan menggunakan daftar. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa tulis nih nama dari mainannya sama sama jumlahnya itu berapa. Misal ada 12 pesawat. Nah, maka kita tulis 12 pesawat dan gambarnya yaitu gambar pesawat. Kemudian ada 8 mobil-mobilan. Ya, totalnya 8 mobil-mobilan. Maka kita gambar ada 8 mobil-mobilan juga. Kemudian ada 10 boneka. Kita tulis 10 boneka daftarnya, maka gambarnya adalah 10 boneka gitu ya. Terus ada 6 bola, maka kita tulis 6 bola, kemudian gambar dari bola sebanyak 6. Jadi seperti itu untuk mengelompokkan data ke dalam bentuk daftar gitu ya. Jadi ke dalam bentuk daftar seperti ini. Kemudian mengelompokkan data yang kedua yaitu dengan tabel. Contohnya, misal Kak Tata memiliki bola ada warna merah, kuning, hijau. Nah, Kak Tata bisa tulis nih ke dalam tabel. Kita gambar dulu baris tabelnya, ada baris dan ada kolom gitu ya. Kemudian kita tulis warna bolanya ada merah, kuning, hijau. Nah, untuk banyaknya kita bisa tulis ternyata Kak Tata mempunyai 7 bola warna merah, kemudian 4 bola warna kuning, dan 6 bola warna hijau. Nah, maka bisa ditulis dalam tabel gitu ya, contohnya seperti ini. Nah, kenapa sih Kak kok harus dikelompokkan buat daftar sama tabel? Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah sahabat Genaci ya, untuk mempermudah kita untuk melihat gitu ya, atau mendata gitu ya, yang ada benda-benda yang ada di sekitar kita itu dalam bentuk daftar atau bentuk tabel. Jadi mempermudah ya melihat dan menghitung gitu ya. Oke, nah jadi mengelompokkan data tadi gimana? Ada dua sahabat Genaci, ada bentuk daftar dan bentuk tabel. Mudah sekali ya. Nah, materi yang terakhirnya di dalam diagram ini yaitu diagram gambar sahabat Genaci. Oke, diagram gambar tuh maksudnya gimana sih Kak? Jadi diagram gambar ini maksudnya adalah jika ada sebuah data kemudian kita ubah gitu ya ke dalam bentuk diagram gambar. Oke, ke dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar contohnya seperti ini nih. Ini merupakan diagram gambar sayur kesukaan gitu ya dari Kak Tata. Oke, jadi Kak Tata punya beberapa sayuran yang merupakan kesukaan dari Kak Tata. Apa aja sayurannya? Ada jagung, kemudian ada brokoli, ada wortel, ada kol. Nah, kita rubah ke dalam bentuk diagram gambar. Kita rubah ke dalam bentuk diagram gambar seperti ini. Jadi kita bisa tulis keterangannya. Ada jagung, ada wortel, ada brokoli, dan ada kol. Nah, jumlahnya berapa sih yang Kak Tata suka? Nah, ternyata Kak Tata itu suka jagung. Dan selama 1 minggu, Kak Tata itu bisa memakan 3 jagung. Maka kita tulis 3 jagung gitu ya. Dalam diagram gambar kita gambar ada 3 jagung. Kemudian untuk sayur wortel, nah Kak Tata itu suka dalam 1 minggu itu bisa makan 4 wortel. Nah, maka kita bisa gambar ada 4 wortel. Kemudian untuk brokoli,
Brokoli dalam 1 minggu Kak Tata bisa makan 3 brokoli. Nah, jadi kita gambar ada 3 brokoli. Kemudian yang terakhir ada sayur kol. Nah, ternyata dalam 1 minggu Kak Tata itu bisa makan sayur kol sebanyak 2 kali. Maka kita gambar sayur kolnya ada 2 sayur kol. Jadi maksud dari tujuan dari diagram gambar itu adalah memudahkan kita sahabat Kinaci. Gitu ya, memudahkan karena diagram gambar ya bentuknya adalah gambar gitu ya, entah itu gambar entah itu di data mungkin awalnya mainan, maka ya di diagram gambar itu gambar mainan. Kalau sayur ya sayuran, kalau buah ya buah-buahan. Jadi sesuai dengan data yang ada. Oke, data, kemudian data berbentuk tulisan, kemudian kita rubah ke bentuk gambar. Seperti itu yang dimaksud dengan diagram gambar. Oke, sahabat Kinaci, untuk materi terakhir ini sampai sini dulu. Kak Tata berharap sahabat Kinaci bisa memahami gitu ya mengenai materi diagram. Nah, untuk sahabat Kinaci yang ada pertanyaan atau materi tambahan bisa tulis di kolom komentar. Oke, Kak Tata tunggu. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya bersama Kak Tata. Bye!